Yohanes 4 ayat 5-14. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari itu kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minuman kepada aku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Orang-orang Samaria mempunyai tempat khusus dalam pengajaran Kristus. Hal ini dapat kita lihat dari kisah familiar tentang perempuan Samaria dan orang Samaria yang baik hati. Kekhususan ini dimungkinkan karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria merupakan saudara yang tidak akur sama sekali pada masa itu. Tetapi Yesus yang justru dari kalangan Yahudi membuka sudut pandang yang lain tentang orang Samaria. Orang Samaria adalah bagian dari sejarah kejatuhan kerajaan Israel Utara pada masa Kekaisaran Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Kekaisaran Asyur pada masa itu mencoba membaurkan atau mencampur penduduk Israel Utara dengan bangsa-bangsa lain untuk mencegah fanatisme dari orang-orang Israel yang bisa memicu patriotisme dan pemberontakan terhadap Kekaisaran Asyur. Orang-orang Israel yang ada di daerah Samaria inilah yang kemudian disebut sebagai orang-orang Samaria yang sudah tidak murni lagi pada pandangan orang-orang Yahudi. Sementara itu, orang-orang Israel yang dari kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda, yang kembali dari pembuangan, mulai merumuskan kembali identitasnya sebagai orang Yahudi dengan segala peraturan keagamaannya. Mereka menekankan kemurnian darah Yahudi sehingga memandang rendah orang-orang Samaria yang sudah bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Selain masalah etnisitas, kesenjangan ini semakin meruncing karena perbedaan pandangan keagamaan. Orang-orang Samaria memiliki pusat peribadahan di Sikem atau Gunung Gerizim dan menolak Bait Suci Yerusalem milik orang Yahudi sebagai pusat peribadahan yang benar. Orang-orang Samaria juga hanya mengakui Taurat Musa dan menolak kitab para nabi serta kitab lainnya yang ada di kitab Ibrani. Mereka juga menganggap keagamaan orang-orang Yahudi sudah tercemar sejak zaman Imam Eli. Perbedaan-perbedaan seperti inilah yang menjadi akar kesenjangan antara Samaria dan Yahudi. Orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi berdiri pada kebenarannya masing-masing. Pada saat Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, perasaan antipati juga ada terlihat pada wanita Samaria tersebut. Ketika Yesus minta air kepadanya, wanita itu menjawab secara ironis, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minuman kepadaku seorang Samaria?" Jawaban ironis wanita Samaria tersebut menjadi suatu reaksi representatif kebanyakan orang pada saat itu. Wanita Samaria itu lebih memfokuskan pandangannya pada perbedaan etnisitas yang juga include di dalamnya perbedaan tradisi keagamaan dengan Kristus, sehingga ia memilih jawaban ketus terhadap permintaan Kristus di awal percakapan.
Bertolak belakang dengan sikap wanita Samaria, Yesus lebih memilih untuk mengabaikan inklusivitas wanita Samaria. Yesus menunjukkan kasih karunia dan pengampunan. Ia menawarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu sesuatu yang lebih dari apa yang ia minta sebelumnya kepada wanita tersebut. Yesus menawarkan air kehidupan. Air kehidupan adalah suatu metafora yang tidak awam pada masa itu, dan karunia pemberian ini justru ditawarkan langsung oleh Kristus pada seorang wanita yang berseberangan dengan kaum Yahudi. Lalu, mengapa wanita Samaria ini menjadi salah satu kandidat yang mendapat penawaran air kehidupan? Tidak ada salahnya jika kita mengulas sedikit tentang latar belakang wanita Samaria tersebut. Keberadaannya sebagai wanita Samaria yang notabene dianggap lebih rendah oleh kaum Yahudi akan menjadi salah satu titik beranjak pada keselamatan yang universal. Hal ini dapat kita lihat pada ayat 21 ketika Yesus mengatakan bahwa akan tiba saatnya manusia akan menyembah Allah bukan di Sikem milik orang Samaria dan juga bukan di Yerusalem milik orang Yahudi, tetapi manusia akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, yang berarti penyembahan itu tidak akan terikat oleh ruang dan waktu. Akan tiba saatnya manusia itu dapat menyembah Allah di mana saja dan kapan saja. Menilik pada ayat 18, di sana diungkapkan bahwa wanita Samaria tersebut memiliki 5 orang suami. Tidak dijelaskan apakah suaminya yang pertama sampai yang kelima masih ada, sudah bercerai atau sudah meninggal. Namun, laki-laki yang sedang tinggal bersamanya dipastikan bukanlah suaminya. Bukan perkara sulit bagi kita untuk mengasumsikan bahwa wanita Samaria ini bukanlah contoh yang baik bagi keturunan Yakub. Kenyataannya bahwa ia sudah memiliki 5 suami adalah cerminan wanita yang masih mencari kebahagiaan yang kelihatannya masih semu bagi dirinya sendiri. Dalam peristiwa ini, bukan tanpa alasan jika kemudian Yesus mengilas balik kehidupan wanita Samaria dengan suami-suaminya, sehingga tidak terlalu absurd bagi kita untuk sekedar beranggapan bahwa wanita Samaria tersebut bukanlah orang yang puas akan kehidupannya. Ia adalah wanita pencari kebahagiaan yang selalu haus dan akan terus mencari kebahagiaannya itu sendiri. Banyak penafsir yang menyebutkan bahwa wanita Samaria tersebut bukanlah wanita baik-baik. Tafsiran ini bisa terjadi karena penulis menyebutkan bahwa wanita tersebut tinggal bersama laki-laki yang bukan suaminya. Ada juga yang menyebutkan bahwa kemungkinan wanita Samaria ini adalah seorang yang berbeban berat dan menanggung rasa malu akan status kehidupannya. Fakta bahwa ia mengambil air pada pukul 12 siang tepat bukanlah kebiasaan wanita pada saat itu, kecuali ada suatu alasan yang mendorongnya untuk memilih waktu yang tidak bersamaan dengan wanita-wanita lain. Mungkin saja ia menghindari tatapan sinis dan pergunjingan orang lain tentang dirinya. Hal ini juga mendorongnya menjadi bersikap apatis dan cenderung sinis kepada orang lain, termasuk kepada Kristus. Keberadaannya inilah yang mungkin dapat kita lihat sebagai jiwa-jiwa yang kehausan akan kedamaian, kebahagiaan, penerimaan, dan pengampunan. Dan dengan waktu Allah yang selalu tepat, Yesus ada di situ untuk menawarkan air kehidupan bagi semua kedahagaannya. Tidak ada syarat khusus untuk dapat menerima air kehidupan. Hati yang remuk tidak dipandang hina oleh Allah. Penawaran berlaku bagi siapa saja, juga kepada kita sampai pada saat ini. Hanya saja kita mau menerima atau tidak tawaran Yesus tersebut. Sangat menarik mengikuti alur pembicaraan Yesus dengan wanita Samaria. Mereka berbicara tentang topik yang sama, yaitu air. Tetapi saat pembicaraan berlangsung, mereka sedang berbicara tentang air yang berbeda. Wanita Samaria berbicara tentang material air yang sesungguhnya, tetapi Yesus sedang berbicara tentang metafora kabar keselamatan atau Injil dengan frasa air kehidupan. Untungnya, lambat laun wanita Samaria tersebut mengerti, terlebih lagi setelah Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Pernyataan diri Yesus sebagai Mesias kepadanya menjadi momen yang sangat menentukan. Mungkin disinilah saat-saat wanita Samaria tersebut menerima air kehidupannya sendiri.
Saat Yesus menunjukkan apa yang telah perempuan Samaria itu lakukan dalam kehidupannya, wanita itu menyadari bahwa Yesus bukanlah orang biasa. Meskipun ia adalah seorang wanita Samaria dan bukan wanita baik-baik, namun sikap Yesus kepadanya sangat terbuka dan penuh penerimaan. Meskipun Yesus adalah seorang Mesias seperti yang telah dinyatakan kepadanya, namun Yesus menawarkan rahmat kepadanya. Hal inilah yang menyentuh hatinya. Ia merasa diterima dan tidak dihakimi, dan ia diberi tawaran kehidupan yang kekal yang dinyatakan dengan air kehidupan. Di akhir pembicaraannya dengan Yesus, wanita Samaria itu meninggalkan tempayannya. Material air yang pada mulanya ada dalam benaknya sudah terlupakan. Ada sesuatu yang baru mengalir dalam hatinya. Ia tidak bisa menahannya untuk menceritakannya kepada orang lain. Ia pergi kepada orang-orang Samaria untuk memberitakan kabar tentang Kristus. Kini, ia justru membawa lebih banyak lagi orang Samaria kepada Yesus, dan dengan demikian, ia terindikasi sudah menerima air kehidupannya dari Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sedang berada dalam kehausan tentang banyak hal, kehausan kesejahteraan ekonomi, kehausan kasih sayang, kehausan perhatian, kehausan kehormatan, kehausan jabatan dan kedudukan, kehausan pengakuan, kehausan penerimaan, kehausan pengampunan, kehausan kebahagiaan, dan sebagainya. Kehausan-kehausan tersebut merupakan realita kehidupan yang akan terus berada dalam dunia ini. Oleh karenanya, dalam perikop ini, Yesus menawarkan sesuatu yang bisa untuk memuaskan semua dahaga tersebut. Yesus menawarkan air kehidupan, air yang akan memberi kelegaan bagi siapa saja yang kehausan. Yesus menegaskan, semua kehausan duniawi tidak akan pernah terpuaskan dengan pemenuhan-pemenuhan duniawi. Kehausan itu akan selalu datang kembali, tetapi air kehidupan akan memberi kelimpahan di dalam hidup kita. Air kehidupan yang Yesus tawarkan adalah cara hidup baru yang tidak terikat pada keinginan duniawi yang tidak terpuaskan. Air kehidupan itu adalah keseluruhan kabar keselamatan dengan pola hidup baru dalam kehidupan orang percaya. Dengan pengajaran Alkitab dan dengan tuntunan Roh Kudus, maka seperti wanita Samaria, kita akan memiliki penilaian yang berbeda tentang hidup. Kita akan memiliki sudut pandang yang baru tentang kebahagiaan itu sendiri. Kepuasan hidup itu hanya akan lahir dari perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Memang, selama dunia ini masih berputar, maka hal baik dan buruk akan terus datang silih berganti dalam kehidupan manusia, termasuk orang-orang percaya. Namun orang-orang yang sudah menemukan air kehidupannya tidak lagi berfokus pada keinginan-keinginan yang membuatnya semakin haus dan menderita. Ia akan berfokus pada pertolongan dan kemurahan Tuhan di dalam setiap masalah yang datang dalam kehidupannya. Ia bukan lagi orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan dan pegangan hidup. Kebahagiaannya sekarang adalah mengenal kasih Allah dan membagikannya dengan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, menguatkan sesamanya, bersekutu, saling menolong, dan berbagi perkara baik lainnya. Walau demikian, perlu ditekankan bahwa orang yang sudah menerima air kehidupan itu bukan berarti tidak akan dan tidak boleh menerima kemakmuran, kedudukan, pangkat, jabatan, harta, dan sebagainya. Tetapi semua itu dipandang hanya sebagai berkat yang tidak perlu menjadi beban bagi orang-orang percaya. Air kehidupan tidak akan tersangkut paut dengan keadaan seseorang miskin atau kaya, tetapi air kehidupan itu akan menuntun seseorang sampai pada kerajaan Allah yang kekal. Amin.